Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini saya akan membahas materi terkait dengan amortisasi hutang atau pinjaman dan dana pelunasan. Yang pertama, amortisasi hutang. Amortisasi hutang itu apa sih? Amortisasi hutang itu pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman terbayar pada saat tanggal jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pada contoh. Di sini ada contoh pertama. Latroy mengambil pinjaman sebesar $2.000. Pinjaman tersebut diatur dengan bunga majemuk dengan tingkat bunga 5%. Ingat-ingat ini kan menggunakan tingkat bunga majemuk. Dia melakukan pembayaran $800 1 tahun kemudian dan pembayaran $1.000 3 tahun setelah dia mendapatkan pinjaman. Jadi dia membayar $800 dan $1.000 itu setelah dia mendapatkan pinjaman. Temukan jumlah pokok di setiap pembayaran dan saldo pinjaman Latroy segera setelah pembayaran kedua. Di sini kita lihat di garis pembayaran, untuk pada T sama dengan 0, dia akan mengambil pinjaman sebesar $2.000, terus dilanjut dengan T sama dengan 1, dia membayar $700, sehingga sisa hutang yang dia dapatkan yaitu $1.300. Di sini 1 tahun setelah pinjaman dilakukan, interest due-nya $2.000 dikali dengan 0,05. Nah, 0,05 ini dari sini. Jadi dia kan kita pakai bunga majemuk ya. Jadi 1 plus I sama dengan 1 plus J pangkat N, itu kan? Nah, di sini kita mencari J-nya. Kan karena tadi diketahui I-nya kan ya. Kan ini pakai bunga majemuk, jadi 1 plus I sama dengan 1 plus J. Sehingga J-nya sama dengan 0,05. Nah, sehingga interest due-nya sama dengan 2.000 dikali 0,05. Didapatkan bunga yang dia bayarkan pada pinjaman tersebut untuk T sama dengan 1 yaitu sebesar $100. Yang kedua, jumlah pokok pembayaran $800 itu sama dengan $800 dikurangi bunganya. Jadi sama dengan $700. Sehingga saldo hutang setelah pembayaran itu sama dengan pinjaman dikurangi dengan pokok pembayaran yaitu sebesar $1.300. Untuk yang kedua, di sini kan dia membayar pada T sama dengan 3 tahun setelah pinjaman dilakukan. Nah, interest due-nya berarti sama dengan 1.300. Nah, kita kan pakai cari J ya. Nah, karena di sini N-nya pangkat 2, N-nya sama dengan 2 tahun setelah pinjaman dilakukan yaitu 1,05 dikurangi 1 yaitu didapatkan $133,25. Jumlah pokok pembayaran $1.000 yaitu sama dengan $1.000 dikurangi 133,25 sama dengan $866,75. Sehingga saldo hutang setelah pembayaran yaitu 1.300. Sisa hutang yang pada T sama dengan 1 itu dikurangi dengan $866,75 sama dengan didapatkan sisa hutangnya yaitu $433,25. Nah, ini kita lanjut ke contoh 2 ya. Dari contoh 1 tadi itu kita ingin membuat jadwal amortisasi, namun di sini kan misalkan dia melakukan pembayaran tambahan itu selama 4 tahun setelah jangka waktu pinjaman, sehingga pinjaman tersebut lunas. Kan tadi belum lunas ya, jadi masih ada sisa hutang itu kan. Nah, gimana caranya? Di sini kita buat jadwal amortisasi atau biasa disebut dengan amortisasi schedule untuk pinjaman ini. Nah, kita lihat di sini. Waktunya kan ada 0, 1, 3, dan 4 yang diketahui tadi. Untuk pembayarannya pada waktu T sama dengan 0, dia masih belum ada. Pembayaran bunga pada pembayaran pokok pembayarannya masih belum ada. Tapi dia meminjam sebesar $2.000 tadi kan. Nah, pada saat T sama dengan 1, dia membayar
$800 dan bunga pada pembayaran tersebut yaitu $100, sehingga pokok pembayarannya yaitu $700. Nah, ini sama kayak tadi, tinggal dimasukkan pada tabel ini. Nah, di sini yang baru di sini ada T sama dengan 4. Nah, tadi kan sisa sekitar $433,25 kan. 4 tahun setelah pinjaman dilakukan, interest due-nya yaitu 433,25 dikali dengan 1,05 pangkat 1 min 1 itu sama dengan 21,66. Jumlah pokok pembayaran 1000 adalah $454,91 dikurangi dengan 21,2166 sama dengan $433,25. Nah, di sini kenapa sih 1 plus 0,5 itu pangkat 1? Nah, karena ini dihitung dari T sama dengan 3. Di sini kita kan pakai $433,25 gitu. Nah, seperti yang tadi contoh sebelumnya. Nah, di sini 1,05 di sini kan pangkat 2, sedangkan di sini kan 3 tahun setelah pinjaman dilakukan ya. Kenapa kok N-nya tuh bukan sama dengan 3 gitu kan? Nah, karena kita itu menghitungnya itu dari 1 di sini. Nah, di sini kan ada 1 kan di sini ya. 1, terus di sini ada 2 gitu kan ya. 2, tapi di sini tidak melakukan pembayaran. Ini 2. Nah, ini kan ada N sama dengan 2. 1, terus 2, seperti itu kan. Jadi dia N-nya sama dengan 2 itu. Karena dia dikalikan sisa hutangnya gitu kan. Terus kita lanjutkan. Nah, pokok pembayaran ini biasa disebut dengan amortisasi hutang. Tuh. Untuk selanjutnya, jadwal amortisasi pinjaman tingkat pembayaran dengan pembayaran akhir yang sedikit berkurang. Maksudnya gimana sih? Nah, kita langsung ke problem. Di sini buatlah tabel amortisasi untuk pinjaman dengan suku bunga efektif. Jadi harus pakai dengan suku bunga efektif I per periode yang berlangsung selama N periode dan dilunasi dengan pembayaran akhir periode dengan tingkat bunga Q pada Q kecuali untuk satu pembayaran yang sedikit dikurangi pada R. Kita ingat-ingat kembali, kalau semisal Q dan R, ini ada hubungan di outstanding loans balance kan. Untuk di pembahasan sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya, di sini ada outstanding loan balance, rekening berjalan atau sisa hutang. Nah, saldo di akhir periode bunga segera setelah pembayaran dapat ditemukan dengan metode prospektif. Metode prospektif ini metode yang ada di outstanding loan balance atau biasa disebut dengan OLB. Metode prospektif ini rekeningnya akan atau segera dilakukan, jadi dia belum berjalan. Nah, Q ini merupakan besar pembayaran yang akan dilakukan, sedangkan R itu merupakan pembayaran terakhir. Nah, di sini disuruh mengingat bahwa metode ini didasarkan pada fakta bahwa besar pinjaman itu harus sama dengan nilai pembayaran pinjaman yang akan dilakukan gitu. Di sini kalau besar pinjaman itu biasanya disebut dengan L. Kalau di retrospektif. Terus selanjutnya, nah, sehingga jika K elemen dari 1 sampai N, jadi K itu merupakan anggota dari 1 sampai N, pada waktu K-1, outstanding loans balance-nya adalah Q dikali dengan anuitas akhir dengan periode N-K dengan bunganya yaitu I ditambah R dikali dengan V pangkat N-K plus 1. Nah, rumus dari anuitas sendiri ini kan seperti ini ya. Rumus anuitas itu kan aslinya 1 min V pangkat N per I, seperti itu kan. Namun di sini kan karena N-K jadi tinggal diganti saja. Nah, sehingga dari dua rumus ini kita dapatkan seperti ini. Jadi interest due pada waktu K adalah I dikali dengan Q pangkat dikali dengan Q kali 1 min V pangkat N min K per I ditambah R dikali V pangkat N min K plus 1. Seperti itu. Terus disederhanakan ini I-nya bisa dicoret ya. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, rumus ini yang akan kita pakai pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, didapatkan susunan amortisasi seperti ini. Jadi nanti
kalau semisal disuruh membuat schedule amortisasi itu akan menjadi seperti ini. Jadi PMT-nya, payment-nya, pembayarannya itu sama dengan Q ini, Q. Nah, pembayaran terakhir di sini kan R ya. Ini pembayarannya Q. Ini Q terus 1 sampai N-1 itu Q. Nah, untuk yang terakhir ini R gitu. Untuk interest payment-nya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dimulai pada T sama dengan 2, ketika T sama dengan 2, benar. Nah, ketika T-nya sama dengan 2 di sini, sampai dengan T sama dengan N-1, ya, sini. Jumlah pokok pinjaman, berarti principal in payment, itu sama dengan pembayaran pokok pinjaman, ya. Pokok pinjaman itu sama dengan pembayaran pokok yang tercatat pada hari sebelumnya dikali dengan 1 plus I. Oh, maksudnya seperti ini. Jumlah pokok pinjaman ya, berarti balance after payment itu sama dengan pembayaran pokok yang tercatat pada hari sebelumnya dikali dengan 1 plus I. Jadi kalau misalkan kita melihat ini ke bawah, selalu dikali dengan 1 plus I kan ya. Jadi N-1, N-K plus 1 ini kan. Sampai seperti ini. Nah, ini juga seperti itu. Ini R dikali V pangkat N-2. Ini selalu dikali dengan 1 plus I gitu. Nah, kita lanjut ke contohnya agar lebih bisa memahami. Jared meminjam sebesar $20.000 dengan tingkat diskonto efektif tahunan sebesar 4,8%. Pinjaman ini akan dilunasi dengan pembayaran akhir tahun selama 4 tahun. 3 tahun pertama sebesar $5.645,75 dan waktu pembayaran keempat sebesar $5.645,72. Buatlah jadwal amortisasi untuk pinjaman ini. Jadi kita disuruh membuat jadwal amortisasi ya. Nah, kita ingat lagi di sini menggunakan tingkat diskonto efektif tahunan. Sedangkan kita kan harus menggunakan tingkat bunga efektif ya, bukan tingkat diskonto. Nah, kita ingat bahwa untuk mencari tingkat bunga efektif itu, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi 1 plus I itu sama dengan 1 per 1 min D. Di sini D-nya itu sama dengan 4,8%. Nah, ini pembahasannya. Maaf, ini tingkat bunganya yaitu I sama dengan D per 1 min D sama dengan 4,8% per 1 min 4,8% sama dengan 5,04216807% ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, pada tahun pertama interest due akhir tahunnya yang pertama yaitu sama dengan 20.000 dikali dengan I. Tadi kan kita udah dapat ini itu. Nah, didapatkan 1,08,403361 dolar. Sehingga jumlah pokok pembayarannya itu 5.645,75 dolar itu dikurangi dengan interest due-nya sehingga didapatkan 4,637 dolar. Untuk yang tahun kedua itu sama, jumlah pokok pembayarannya berarti kan 4.637 dikali dengan 1 plus I sampai dengan pembayaran ketiga di sini sama. Nah, kira-kira saldo pada akhir tahun ketiga itu sama dengan 20.000 dolar dikurangi 4.637 dolar, 346639 ya. Terus dikurangi lagi untuk pembayaran pada tahun ketiga, jumlah pokok pembayaran tahun ketiga sama jumlah pokok pembayaran tahun kedua. Nah, didapatkan 5.374,72 dolar. Nah, pada tahun keempat, jumlah pokok pembayarannya juga sama, berarti kan 5.374 itu dikali dengan 1 plus I. Nah, kira-kira saldo pada akhir tahun keempat itu sebesar 5.374,72553 dolar. Nah, dari pembahasan sebelumnya ini, kita bisa buat tabel ya. Dari yang tadi itu seperti ini. Jadi pembayaran 1, 2, 3, 4 ini tinggal dimasukkan pembayarannya berapa, kan sama ya. Kecuali pada pembayaran terakhir di sini. Nah, 5.374,72 ini kan beda sendiri ya.
Jadi ini R-nya. Ini R. Nah, ini Q-nya ini. Sama semua kan Q-nya? Nah, seperti itu. Terus interest in payment berarti bunga pada pembayaran, pokok pembayaran, dan saldo setelah pembayaran, sisa hutang itu. Nah, di sini penjelasannya tadi 774 itu dari mana? Jadi 20.000 dikurangi 4,637. Nah, 4,637 kan ini ya. Dikali dengan I, seperti itu. Nah, untuk contoh keempat, pada tanggal 1 Mei 1988, Ramakrisnas itu membeli rumah seharga $308.000. Uang muka mereka, jadi mereka tuh udah melakukan down payment ya, sudah melakukan uang muka itu sebesar $46.000 dan sisanya itu $262.000. Nah, sisanya ini mereka itu ingin membiayainya pinjaman tersebut dengan diamortisasi standar selama 15 tahun dengan tingkat bunga nominalnya 5,55%, convertible monthly. Itu kan biasa kita sebutnya. Berapa bunga yang mereka bayarkan pada 1993 dengan asumsi semua pembayaran mereka dilakukan pada bulan pertama. Pembayaran pertama pada 1 Juni dan tidak ada pembayaran tambahan di luar yang dijadwalkan. Nah, di sini masih dalam bentuk convertible monthly kan, bunga nominalnya. Nah, kita harus membuat dia menjadi tingkat bunga efektif dulu. Nah, di sini. Jadi jumlah total yang dibayarkan selama 1993 yaitu N-nya kan sama dengan 15 tahun ya, berarti totalnya kan 1 tahun itu 12 bulan, jadi 15 dikali 12 yaitu sebesar 180 pembayaran. Nah, I-nya berarti 5,55% itu tadi tingkat bunga nominalnya per 12 kan sama dengan segitu, berarti Q-nya itu sama dengan pembayarannya yang dilakukan pada setiap kali pembayaran itu sebesar $2,147,72 seperti itu ya. Sehingga pembayaran cicilan itu 179 bulan pertama itu sejumlah segini. Nah, total pembayaran selama tahun 1993 itu sebesar $25.772,64. Penurunan saldo terutang selama 1993. Amati bahwa Ramakrisnas melakukan pembayaran cicilan selama 7 kali untuk setiap bulan pada tahun 1998. Dan kemudian 12 kali di setiap tahun 1989, 1990. Nah, kan karena tadi mulainya dari 1 Juni kan, jadi nggak full selama 1 tahun itu. Oleh karena itu, mereka telah melakukan 7 kan selama 7 kali itu tadi ditambah 4 dikali 12. Tuh. Sama dengan 55 pembayaran sebelum awal 1993 dan 5 ditambah 12 sama dengan 67 pembayaran pada akhir 1993. Nah, kita menggunakan metode retrospektif yang kita pelajari sebelumnya tentang outstanding loans balance itu kan ada prospektif dan retrospektif. Nah, retrospektif ini yang sudah dilakukan ya, berarti pinjaman terutang saldo awal 1993 adalah L-nya itu dikali dengan 1 plus I pangkat K, K-nya berarti 55 ya tadi ya. Iya, 55 pembayaran sebelum 1993 dikurangi dengan Q dikali S K dengan I-nya 0,4625%. Nah, didapatkan seperti ini. Ini. Nah, selanjutnya saldo pinjaman pada akhir 1993. Berarti L-nya itu dikali dengan 1,004625 ini dipangkatin 67 ya, udah ditambahin kan tadi. 55 ditambah berapa tadi itu? Nah, 5 ditambah ini 55 ya ini. Ini salah tulisan ini. Ini harusnya 55. Yang ini nih. Sebentar. Ya, yang ini. Ini harus
harusnya 55 ya, di sini salah. Nah, itu tadi sehingga 67 kan ya. Dikurangi dengan Q-nya dikali dengan S67. Nah, didapatkan 188,684 sehingga saldo pinjaman itu menurun sebesar $14.850 $4.338 pada tahun 1993. Jadi yang ini yang saldo awal dikurangi saldo pinjaman akhir gitu kan. Nah, besarnya bunga yang dibayarkan Ramkisnas pada tahun 1993 adalah 25 dikurangi dengan 25.772,64 dolar ini dikurangi dengan penurunan saldonya itu tadi didapatkan 10.992,21 dolar. Untuk solusi kedua di sini sebagaimana ditentukan dalam solusi 1, pembayaran yang dilakukan selama 1993 adalah pembayaran ke-56 sampai ke-67. Nah, untuk menghitung jumlah bunga dalam pembayaran ini, menurut tabel amortisasi, ini itu sama dengan jumlah K sama dengan 56 sampai dengan 67 ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya, di mana N-nya itu sama dengan 180 kan, 12 dikali 15 tahun ya. Itu dengan I-nya itu tingkat bunga efektif per periode pembayaran. Nah, tadi kan masih nominal, jadi I itu sama dengan 5,55% per 12. Terus V-nya di sini sama dengan 1/1 plus I. Q dan R adalah level dan pembayaran akhir secara berurutan. Jadi Q-nya itu yang tadi yang besar pembayarannya, dan R-nya itu pembayaran yang terakhir. Nah, didapatkan seperti ini. Hasilnya sama kan? Tapi di sini kita menggunakan rumus, dan sebelumnya kita manual, seperti itu bedanya. Nah, kita lihat lebih mudah dengan menggunakan rumus ini. Nah, Q-nya ini sama dengan 2.147 dolar, R-nya 2.146,75 dolar dari solusi sebelumnya. Sehingga bunga pada 2003 adalah sebesar 10.922,21 dolar menggunakan rumus yang tadi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini merupakan contoh pembayaran awal dari pinjaman yang diamortisasi mengandung lebih banyak bunga secara signifikan. Di sini ya. Pinjaman yang diamortisasi dengan tingkat bunga efektif sebesar 6,6% itu harus dilunasi selama 15 tahun dengan pembayaran tahunan setiap akhir tahun sebesar 1.800 dolar. Berapa proporsi dari total bunga pinjaman yang dibayarkan dalam 5 tahun pertama? Jadi kan ada 15 tahun ya. Nah, di sini yang ditanya 5 tahun pertama. Ya, di sini kan. Jadi ini maksudnya 15 ini tuh sisa pembayaran yang harus dia lakukan. Jadi 15 itu maksudnya dari dia bayar satu ini dari dia mau bayar satu ini masih ada 15 kali pembayaran, terus dikurangi 1 kan, setelah dia membayarkan yang pada T sama dengan 1, terus dikurangi 1 lagi karena dia udah bayar pada T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Nah, sampai dengan T sama dengan 5, seperti itu. Nah, di sini pembahasannya. Jumlah yang dibayarkan berarti sama dengan 15 dikali 1.800 dolar. Pembayarannya sama ya, setiap akhir tahun. Nah, ya sama. Sama dengan 15 dikali dengan 1.800 dolar didapatkan 27.000 dolar. Sehingga jumlah pinjamannya itu tadi L dikali dengan anuitasnya itu di sini Q ya. Q-nya besar pembayaran yang akan dilakukan ya Q dikali dengan anuitasnya itu didapatkan 16.816 dolar ya. Ya, ini nih maksudnya di present value kan. Jadi maksudnya itu dicari ke depan ya, di present value kan. Jadi kira-kira total bunga untuk 15 tahun itu 27.000 dikurangi dengan
jumlah pinjamannya sekitar 10.183,39 dolar. Sehingga banyaknya bunga untuk 5 tahun pertama yaitu jadi ditambah aja ya. Jadi ini kan 15, 14, 13 ini kan N-nya. N sisa pembayaran tadi. Jadi kalau N-nya masih 15 kali pembayaran, ini masih 14 kali pembayaran dan seterusnya sehingga didapatkan 5.062 dolar, 946321. Nah, di sini ini menggunakan rumus anuitas berjangka immediate ya berarti. Anuitas berjangka akhir. Terus selanjutnya, nah dan proporsi bunga yang dibayarkan dalam 5 tahun pertama berarti yang tadi ini banyaknya bunga untuk 5 tahun pertama ini per 10.183,39 dolar sehingga didapatkan 0,497176905 dolar seperti itu. Nah, dari sini kita akan membahas tentang dana pelunasan ya. Kedua. Nah, dana pelunasan itu apa sih? Dana pelunasan itu merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang pada periode tertentu ya. Artinya, pembayaran dilakukan sebelum akhir masa pinjaman yang tidak mengandung pokok. Karena pinjam terus membayar bunga yang jatuh tempo. Satu pembayaran sekaligus dari jumlah pinjaman akan melunasi pinjaman. Seperti itu. Nah, pada metode sinking fund, jadi dana pelunasan ini biasa disebut dengan sinking fund method atau metode sinking fund. Nah, pinjaman ini diatur oleh suku bunga I dan sinking fund ini diatur oleh suku bunga J. Nah, dengan aturan J itu kurang dari I seperti itu. Jadi suku bunga pinjaman ini kurang dari suku bunga sinking fund. Nah, metode sinking fund dan kebutuhan deposit. Untuk lebih memahami, kita akan memasuki contoh. Teresa mengambil pinjaman sebesar 10.000 dolar yang akan dibayarkan menggunakan metode sinking fund. Batas waktu pinjaman adalah 10 tahun dan bunganya itu harus dibayarkan setiap tahun dengan suku bunga efektif sebesar 6%. Rekening sinking fund memperoleh suku bunga efektif sebesar 3%. Jadi ini J-nya, yang 6% itu I-nya. Jadi pembayaran tahunan selama 4 tahun pertama dan suku bunga efektif sebesar 4% untuk 6 tahun setelahnya. Jadi ada J yang 1, ada J2. Teresa mendebuskan 800 dolar pada rekening sinking fund pada akhir 9 tahun pertama. Berapa suku bunga yang harus dia bayarkan dengan menggunakan perhitungan suku bunga yang diperoleh dari rekening sinking fund? Berapa deposit yang harus dilakukan pada akhir tahun ke-10 sehingga dia memiliki 10.000 dolar. Seperti itu. Nah, di sini diketahui L-nya itu sama dengan 10.000 dolar, N-nya 10 tahun, I efektifnya 6%, terus J efektifnya, ini salah nih, kenapa? Sebentar, ini enggak ada ini ya, salah. J efektif yang pertama itu 13%, 3%, ini 3% ini, coba salah ini 3%. Selama 4 tahun pertama, J efektif yang kedua itu sama dengan 4% 6 tahun berikutnya. Nah, Teresa mendepositkan 800 dolar pada rekening sinking fund pada akhir 9 tahun pertama. Ditanyanya yang pertama, berapa suku bunga yang harus dia bayarkan pada saat ini dengan menggunakan perhitungan suku bunga yang diperoleh dari rekening sinking fund. Yang kedua di sini, berapa deposit yang harus dilakukan pada akhir tahun 10 sehingga dia memiliki 10.000 dolar. Nah, untuk solusi yang pertama, suku bunga yang harus dia bayarkan pada saat ini. Berarti pembayaran bunga Teresa setiap akhir tahun itu 0,6 dikali dengan 10.000 dolar. Berarti sama dengan 600 dolar. Jadi bunga yang dia bayarkan setiap tahun itu berjumlah 600 dolar. Nah, dengan menggunakan present value ini, jadi 600 di sini kan dia tarik ke depan ya, present value, tarik ke depan, pada saat T sama dengan 4, J efektifnya itu 3%, pada saat T sama dengan 6 tahun berikutnya, J efektifnya itu 4%, jadi seperti ini. Jadi didapatkan 5.024,39
$5,80. Jadi pembayaran suku bunga pada saat ini yang dihitung menggunakan suku bunga yang diperoleh dari sinking fund adalah $5.024,80. Seperti itu. Nah, kita akan membahas yang B. Deposit yang harus dilakukan pada akhir tahun ke-10 sehingga dia memiliki $10.000. Tepat sebelum Teresa melakukan deposit pada akhir tahun ke-10, saldonya adalah, kita cari dulu di sini. Kan tadi dia bayarnya itu berarti sampai 9 ya. Kita akumulasikan ke 9 di sini. C efektif 1 di sini kan 3%, C efektif 2 di sini 4% ya. Berarti di sini 800 dikali dengan 4, 3% ya. Terus ditambah 800 S5, N-nya sama dengan 5, kali 4%, 1,04. Ntar ini sepertinya ada kesalahan. Ya di sini berarti $8.741. Oleh karena itu Teresa harus mendepositkan 10.000 dikurangi $8.741,28 pada akhir tahun ke-10. Ya. Nah, biar dia mendapatkan $10.000 seperti itu. Terus selanjutnya contoh 7, misalkan Latrois meminjam 2.000 seperti pada contoh 1, namun tidak diamortisasi tetapi dibuat seperti metode sinking fund. Selanjutnya, misalkan suku bunga efektif tahunan pada pinjaman adalah 5%, tetapi rekening sinking fund Latrois itu memiliki tingkat bunga efektif tahunan sebesar 2,5% seperti pada contoh 1 tadi. Pada contoh 1 sebelumnya, misalkan Latrois membayar sebesar $800 pada 1 tahun setelah pinjaman awal dan $1.000 setelah 3 tahun masa pinjaman, dan dia memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman pada tahun keempat. Buatlah jadwal sinking fund untuk pinjaman Latrois. Nah, diketahui di sini efektifnya sama dengan 5%, C efektifnya sama dengan 2,5%. Dan L-nya sama dengan $2.000 ya di sini. Dia meminjam $2.000. Nah, kita lihat di sini kan dia mendapatkan ini $2.000 di sini. Bentar. Iya, di sini harusnya $2.000. Ini salah, ini 2.000. Terus habis itu pada 1 tahun setelah dia melakukan pinjaman itu dia membayar $800. Selanjutnya dia membayar lagi $1.000. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Pada T sama dengan 1 kan 0,05 dikali dengan $2.000 dapatkan $100. Nah, terus habis itu 800-nya itu dikurangi dengan 100 jadi 700. Ini hampir sama sih dengan yang tadi. Cuman bedanya nanti di T sama dengan 4 ini ya. Terus 0 ditambah 700 ditambah 0 sama dengan 700. Jadi saldo pada rekening sinking fund pada akhir periode itu $700 untuk pada T sama dengan 1. Selanjutnya pada T sama dengan 3. Ini 1 plus I pangkat N ya tadi, min 1. Seperti pembahasan sebelumnya, 1.000 dikurangi $205 itu sama dengan $795. Terus berarti $700 ditambah $795 ditambah 700 dikali dengan 1 plus 0,025 pangkat 2 min 1. Nah, didapatkan $1.530,4375. Untuk yang keempat,
dia bunga yang harus dibayarkan itu $100. Terus di sini kan kita mencari deposit pada sinking fund agar pada akhir itu dia dapat melunasi hutangnya. Berarti deposit pada sinking fund pada akhir periode ini dia berapa gitu kan? Harus mendepositkan berapa? Nah, di sini dengan X ya dicarinya. Jadi 1530 ditambah X ditambah 1530 dikali dengan 0,25 ini tadi. Karena C efektif ya. C efektif bunga pada pada sinking fund tadi itu 0,025 maksud saya. Itu terus setelah itu didapatkan X-nya $431 seperti itu. Nah, setelah dari perhitungan yang ini tadi tinggal dimasukkan ke schedule sinking fund method seperti ini. Nah, di sini misal kamu memiliki L yaitu sama dengan jumlah pinjaman yang diolah dengan metode sinking fund, I yaitu sama dengan tingkat suku bunga efektif tiap periode pada pinjaman, J itu sama dengan tingkat suku bunga efektif tiap periode pada rekening sinking fund. Terus pinjaman itu akan dilunasi dengan metode sinking fund dengan tingkat pembayaran suku bunga itu N tiap periode. Pada tiap akhir periode, kamu memiliki pembayaran suku bunga sebesar I dikali dengan L1 itu, terus deposit sinking fund sebesar L per S akumulasi N, terus bunganya J, total pembayaran sebesar, tinggal ditambah ya, berarti total pembayarannya itu pembayaran suku bunga ditambah dengan depositnya pada akhir tahun tiap periode. Nah, pinjaman diamortisasi sejumlah L dengan bunga I aksen dan dilunaskan dengan tingkat pembayaran pada akhir periode dengan suku bunga N. Maka pembayarannya adalah L per anuitas dengan tingkat bunganya itu I aksen. Pinjaman sinking fund pada suku bunga I dan J adalah sama dengan pinjaman yang diamortisasi dengan tingkat bunga itu I aksen, di mana I ditambah 1 per SN ya akumulasinya itu dengan tingkat bunga J itu sama dengan 1 per A anuitas dengan tingkat bunga I aksen. Jika I lebih dari J, maka I aksen lebih dari I, karena pada contoh sebelumnya pinjam mengorbankan tingkat bunga dengan membayar bunga pinjaman itu lebih tinggi dibandingkan bunga pada rekening sinking fund. Nah, terus yang selanjutnya kemungkinan I aksen itu didapatkan dengan mempertimbangkan saldo rata-rata pada rekening sinking fund. Jika kita mengambil rata-rata menjadi L per 2, maka jumlah dari bunga yang dikorbankan peminjam itu per unit adalah setengah dikali dengan I min C. Sehingga diperkirakan I aksen itu sama dengan I plus 1 per 2 kali I min C. Tuh. Nah, bunga dalam setiap periode total pembayaran pinjaman L dengan metode sinking fund pada tingkat I dan J itu berarti kan tadi ditambah itu ya jumlah pembayaran bunga dan deposit pada rekening sinking fund tadi. Terus total pembayaran menyerupai rumus pembayaran L per anuitas dengan tingkat bunga J dari pinjaman amortisasi yang didefinisikan dengan anuitas dengan tingkat bunga I dan J seperti berikut. Nah, total pembayaran bunga setiap periode dengan metode sinking fund adalah L per anuitas dengan tingkat bunga I dan J. Nah, dari persamaan tadi sebelumnya itu didapatkan seperti ini. Jadi, anuitas dengan tingkat bunga I dan J itu akan didapatkan seperti ini. Sama dengan anuitas N dengan tingkat bunga J per I min J dikali anuitas dengan tingkat bunga J ditambah 1. Nah, rumus ini nanti akan sering kita gunakan ya. Rumus ini nanti itu akan kita gunakan pada perhitungan sinking fund tadi, total pembayaran bunga. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut. Jadwal sinking fund dengan rumus. Contoh 8. Sebuah pinjaman sebesar $10 dengan anuitas N-nya sama dengan 3 dengan tingkat bunganya I dan J dibuat untuk 3 tahun, berarti N-nya sama dengan 3 dengan metode sinking fund. Tingkat bunga efektif tahunan pada pinjaman adalah I dan tingkat bunga yang diperoleh dengan sinking fund adalah J. Pembayaran pada bunga dibuat setiap tahun. Buatlah sinking fund schedule untuk I dan J yang bentuknya itu masih umum dan sertakan nilai numerik jika I-nya itu sama dengan 5,2%
dan J-nya sama dengan 3%. Jadi kita buat schedule sinking fund yang umum dulu, baru kita buat di bawahnya itu ada nilai numeriknya. Nah, kita awalnya menghitung untuk menunjukkan tingkat suku bunga, hitung pinjamannya ini tadi ya, yang udah diketahui ini. Dengan mencatat suku bunga yang ditunjukkan, didapatkan besar pinjamannya itu sebesar $10 ini tadi. Berarti didapatkan 26,629521 dolar. Nah, di sini kan menggunakan rumus akuntabilitas ya, berarti 1 min 1 plus I pangkat min N per 0,03 ini tadi ya. Nah, menurut definisi dan fakta bahwa saldo sinking fund itu selalu ditemukan dengan menambahkan yang pertama, saldo dana pelunasan sebelumnya, yang kedua, simpanan baru ke dana pelunasan, yang ketiga, bunga dikreditkan ke sinking fund sejak pembayaran sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan ekspresi terakhir, baris terakhir dalam bagian dihasilkan dari yang sebelumnya, yaitu seperti berikut. Jadi, ini itu maksudnya 1 ditambah 2 plus C ditambah 2 plus C kali C. Ini penjumlahan dari 1, 2, dan 3 tadi nih. Nah, kalau digabungkan itu menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, dan ini tinggal dioperasikan ya, tinggal dihitung. Nah, didapatkan 10 kali anuitas dengan tingkat bunga I dan J. Nah, kan sama ya dengan yang tadi ya, berarti ini benar gitu. Nah, ini itu kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ingat kembali bahwa rumus anuitas ya, bahwa bentuk akumulasi dari anuitas berjangka yang akhir. Bentuknya seperti ini. Nah, dari perhitungan yang sebelumnya tadi kita dapatkan jadwal sinking fund seperti berikut. Nah, ini dengan rumus, bedanya seperti itu. Nah, kalau semisal perhitungan yang manual sebelumnya itu sebenarnya lebih mudah dengan rumus ya, karena kita kan tinggal memasukkannya ya ke dalam rumus tersebut. Tapi sebenarnya kita harus mengetahui kita harus menggunakan rumus yang mana seperti itu. Nah, di bawah ini yang di bawah ini merupakan nilai numerik dari jika diketahui I-nya sama dengan tadi itu. I-nya sama dengan 5,2% dan J-nya sama dengan 3%. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Jadi I-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, contoh 9, metode sinking fund dan metode amortisasi. Pinjaman sebesar $2 juta berlangsung selama 5 tahun dan dilunasi dengan metode sinking fund. Bunga dibayarkan setiap tahun dengan tingkat bunga efektif sebesar 8% dan penyimpanan sinking fund yang mempunyai tingkat deposit mendapatkan tingkat bunga efektif itu sebesar 5%. Pertama, buatlah tabel sinking fund untuk peminjaman. Setelah itu, tunjukkan peminjamannya ekuivalen dengan peminjaman dengan amortisasi pada suku bunga efektif tahunan sekitar segitu. Dan buatlah tabel amortisasi untuk $2 juta untuk pinjaman 5 tahun dengan tingkat pembayaran dan suku bunga efektif yang ini. Jadi kita harusnya sama gitu dengan metode sinking fund dan metode amortisasi untuk contoh berikut. Nah, kita hitung dulu dari metode sinking fund. Untuk pembayaran bunga tahunan pada pinjaman sinking fund adalah 0,8 yang tadi bunganya dikali dengan pinjamannya itu didapatkan $160.000. Sehingga tingkat deposit masing-masingnya adalah 2 jutanya itu akumulasi dengan tingkat bunganya itu 5% didapatkan $361.949,60. Ini terakumulasi menjadi 2 sen lebih dari jumlah pinjaman. Bulatkan seperti itu. Nah, ini jadwal sinking fund-nya untuk pinjamannya tuh. Kan sama ya. Pembayarannya interest on loan ini, bunga pada pinjaman itu sama semua. Terus deposit sinking fund yang harus dia depositkan itu sebesarnya sama juga. Nah, nanti total pembayaran setiap tahunnya itu adalah 521.949,60 ini. Total pembayaran itu dari bunga
pada pinjaman itu ditambah dengan deposit pada sinking fund. Nah, untuk mencari bunga bersih yang terbayarkan itu berjumlah 609.747,98 dolar. Ini dari 160.000 ini dikali 5, jadi jumlah dari bunga pada pinjaman dikurangi dengan total bunga pada sinking fund untuk mencari bunga bersihnya. Nah, selanjutnya kita gunakan metode amortisasi. Dari jadwal sinking fund dengan total pembayaran setiap tahunnya itu 521.949,60 dolar. Hal ini tuh membayarkan kembali uang pinjaman sebesar 2 juta dan memberi peminjam itu 2 sen pada akhir tahun kelima. Jadi kelebihan 2 sen gitulah. Sehingga pinjaman tersebut setara dengan amortisasi pada tingkat I-aksennya itu sama dengan 9,580 dan seterusnya persen, dimana Q dikali dengan anuitas dengan tingkat bunga I-aksen dikurangi dengan R dikali dengan I-aksen dikali dengan V pangkat 5 itu didapatkan 2 juta dolar. Jadi sama gitu metode amortisasi dan metode sinking fund di sini. Karena dia dibulatkan 2 sen tadi nih. Jadi suku bunga efektif yang diberikan adalah perkiraan yang tepat gitu. Nah, ini jadwal amortisasi untuk pinjaman. Ini 191 itu dari 9, ini bunganya dikali dengan loan-nya ya. Dapatkan 191. Terus pokok pembayarannya itu berarti pembayaran dikurangi dengan bunga pada pembayaran. Nah, ini untuk contoh selanjutnya. Pinjaman hibrida separuh dengan metode sinking fund dan separuh lagi dengan metode amortisasi. Jadi pada soal ini tuh pinjamannya tuh setengah-setengah itu cicilan tuh. Jadi setengah tahun yang lain itu menggunakan pinjaman sinking fund, terus setengah lagi itu menggunakan pinjaman dengan metode amortisasi. Nah, di sini seorang pinjam membayar kembali pinjaman dengan 18 pembayaran tahunan sebesar 1.200 dolar. Untuk tiap cicilannya. Pembayaran pertama terjadi pada setahun setelah pinjaman dibuat. Setengah dari pinjaman sejumlah L/2 merupakan amortisasi dengan tingkat bunga efektif tahunannya 8%. Jadi I dari amortisasinya 8%, setengah lainnya akan dilunasi dengan metode sinking fund dengan pemberi pinjaman menerima tingkat bunga efektif tahunan 7,5% dan rekening sinking fund itu bunga efektif tahunannya 3%. Temukan jumlah L pinjaman, tuh kan. Jadi di sini belum diketahui peminjam tersebut tuh minjam berapa gitu kan. Nah, di sini kita akan mencari L-nya. Pembayaran pada amortisasi pinjaman berarti L/2 sama dengan L/2 per anuitasnya 18 kali kan tadi. Dengan I-nya 8%. Ya, tingkat bunga efektif dengan amortisasinya 8%. Itu sama dengan L/2 dikali anuitas dengan tingkat bunga 8%. Sehingga terus selanjutnya pembayaran pada sinking fund kan 0,07 ini tadi ini harusnya 0,075 ya, ini kan 0,07 dikali dengan L/2 karena kan setengahnya tadi ya, ditambah dengan L/2 per akumulasi 18 dengan I-nya 3%. 3% di sini itu tingkat bunga efektif tahunan untuk rekening sinking fund. Nah, oleh karena itu, kan tadi kan setiap pembayaran itu kan kita membayarnya 1.200 dolar itu kan, sehingga 1.200 dolar itu sama dengan 0,075 L. Jadi pembayaran pada amortisasi ditambah dengan pembayaran pada pinjaman sinking fund. Sehingga didapatkan L-nya itu sama dengan 10.694,67 dolar. Nah, sekian materi amortisasi dan dana pelunasan. Mungkin sedikit ada kesalahan pada materi ini, bisa diberikan kritik atau saran pada komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.